Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini akan segera berakhir supaya kita bisa belajar bertatap muka langsung. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk materi yang baru ya. Nah, bagaimana materi yang baru itu? Langsung simak saja penjelasan Ibu berikut ini. Untuk hari ini, coba kalian perhatikan dulu masalah ya. Nah, ini silakan perhatikan masalahnya. Seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut. Di sini ada Bandung Semarang, jaraknya 367 km, Semarang Yogyakarta, jaraknya 115 km, Bandung Yogyakarta 428 km. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan tersebut. Nah, bagaimana adik-adik untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, cara untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan matriks. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang matriks ya. Tapi sebelum belajar tentang matriks harus kita tahu dulu tujuan pembelajaran untuk kita hari ini adalah ini ya. Tujuan pembelajarannya melalui model problem based learning dengan menggali informasi dari bahan ajar dan video pembelajaran disajikan guru pada Google Classroom, berbagai sumber belajar yang relevan, internet. Itu adik-adik dapat menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya ya. Nah, IPK yang harus dicapai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian matriks, yang kedua, menuliskan informasi dalam bentuk matriks, yang ketiga, menjelaskan ordo matriks, dan yang keempat adalah menentukan transpos matriks. Oke, sekarang kita lihat apa itu definisi matriks adik-adik ya. Nah, definisi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa ataupun kurung siku ya. Jadi kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, yang berikut, penulisan nama suatu matriks itu umumnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, sekarang langsung saja pada contohnya ya. Contoh yang pertama, diberikan matriks A, ini ya, matriks A-nya ini 8, 12, 14, 18, 16, 8, 22, 6, 17. Nah, di sini terlihat bahwa nama matriksnya itu matriks A dengan menggunakan huruf kapital A ya, menggunakan huruf kapital A ya. Kemudian matriksnya itu elemen-elemennya diletakkan dalam kurung biasa seperti ini ya. Bisa juga menggunakan kurung siku. Oke, lanjut. Sebutkan entry matriks yang terletak pada baris kedua ya. Oke, ulangi ya. Nah, baris kedua, kemudian kolom ketiga, baris ketiga dan kolom ke-1, dan yang terakhir adalah baris ke-1 dan kolom ketiga. Oke, sekarang pembahasannya. Untuk matriks A ya, ini matriks A, kita lihat baris keduanya. Oke, lihat baris yang kedua adik-adik ya. Di sini ada berwarna ya. Itu baris keduanya, berarti barisnya adalah ini 18, 16 dan 8. Yang berikut baris yang ketiga, ini bukan baris yang ketiga ya, tapi kolom yang ketiga. Nah, kolom yang ketiga ini ada 14, 8, 17 ya. Kemudian baris ketiga dan kolom ke-1. Nah, baris ketiga dan kolom ke-1 ini itu bilangannya adalah bilangan 22. Yang berikut, yang terakhir baris ke-1 dan kolom ketiga. Baris ke-1 dan kolom ketiga ini bilangannya adalah bilangan 14. Oke ya. Nah, sekarang lihat contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, buatlah matriks yang terdiri atas 5 baris dan 3 kolom. Dengan entry-nya adalah 15 bilangan prima yang pertama. Adik-adik masih ingat kan bilangan prima itu apa saja ya? Nah, bilangan prima ini yang nantinya akan kita buat dalam bentuk matriks yang terdiri dari 5 kolom dan 5 baris dan 3 kolom ya. Nah, lihat saja ini. Yang pertama, baris yang pertama itu 2, 3, 5. Di sini terlihat ada 3 kolom ya. Baris yang kedua 7, 11, 13. Dan baris yang ketiga 17, 19, 23. Lanjut dengan baris yang keempat 29, 31, 37. Dan baris yang terakhir, baris yang kelima adalah 41, 43, 47. Jadi seperti ini matriks ya. Matriks yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom ya. Jadi yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom, dan anggota-anggota ataupun elemen-elemen matriksnya itu merupakan 15 bilangan prima yang pertama. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk pada ordo matriks. Apa itu ordo matriks adik-adik? Nah, ordo suatu matriks adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris ya. Banyaknya baris itu kita misalkan dengan M, dan banyaknya kolom itu kita misalkan dengan N. Jadi ordo suatu matriks adalah suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya baris M dan banyaknya kolom N. Nah, jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Itu ordo matriks adik-adik ya. Oke, sekarang langsung kita lihat contoh yang ketiga. Tuliskan ordo dan letak elemen masing-masing matriks tersebut. Yang pertama adalah matriks A sama dengan 2 min 1, 3. Kemudian matriks B adalah matriks 2 min 3 min 1 min 2 0 1. Nah, matriks-matriks ini yang akan kita tentukan ordo dan letak elemen masing-masing ya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya untuk yang pertama, untuk matriks yang pertama ya, yaitu A sama dengan 2 min 1 min 3. Nah, ordo matriksnya kalian masih ingat tadi penjelasan Ibu ya? Ordo matriks itu apa ya? Ordo matriks itu adalah perkalian dari jumlah baris dan jumlah kolom. Sekarang perhatikan matriks A. Matriks A ini 2 min 1, 3 terdiri dari 1 baris dan 3 kolom ya. Jadi 1 baris dan 3 kolom, sehingga ordo matriks A adalah 1 kali 3 ya, atau bisa ditulis A1 kali 3. Oke, yang berikut letak elemen-elemen matriks A adalah A11. Nah, A11 ini artinya elemennya itu terletak pada baris pertama, kolom pertama ya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat dia adalah 2 ya. Yang berikut A12. A12 itu artinya barisnya bilangannya atau elemennya terdapat pada baris pertama, kolom kedua ya. Seperti terlihat ini min 1 ya. Oke, yang berikut A13 ya. Artinya elemennya itu terletak pada baris pertama, kolom ketiga, seperti yang terlihat ini ya. Ini. Oke, jadi letak-letak elemennya A11-nya adalah 2, A12-nya adalah min 1, dan A13-nya adalah 3. Nah, sekarang kita lihat yang matriks yang kedua, yaitu matriks B. Lihat ordo matriksnya. Nah, ordo matriksnya itu berapa? Nah, lihat banyaknya baris berapa, banyaknya kolom berapa untuk matriks B. Nah, di sini terlihat banyaknya baris itu ada 3 baris adik-adik ya. Yang berikut kolomnya itu terdiri dari 2. Sehingga ordo matriks B-nya itu adalah 3 kali 2. Atau bisa ditulis matriks B adalah 3 kali 2. Nah, sekarang kita akan menentukan letak elemen-elemen matriks B. Nah, letak elemen-elemen matriks B untuk A11 sama dengan yang bagian A tadi ya. A11 artinya elemennya terletak pada baris 1, kolom 1, yaitu 2.
Kemudian A12 itu baris 1 kolom ke-2 ya, yaitu men 3. Oke, sekarang untuk A21 ya. A21 berarti untuk matriks B-nya elemennya terdapat pada baris kedua kolom pertama, yaitu men 1. Yang berikut untuk A22. A22 berarti elemennya terletak pada baris kedua kolom kedua pada matriks B, yaitu minus 2. Nah, sekarang perhatikan untuk baris yang ketiga, yaitu A31 dan A32. Untuk A31 elemennya terdapat pada baris yang ketiga kolom yang pertama, yaitu 0 ya. Untuk A32 yaitu 1. Nah, jadi seperti ini cara menentukan ordo suatu matriks dan letak-letak elemennya ya. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang keempat. Diberikan sistem persamaan linier berikut. Nah, ini ada sistem persamaan linier ya. Ini sistem persamaan linier 3 variabel yang bagian A. Kemudian yang bagian B itu sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, nyatakanlah yang pertama matriks koefisien sistem persamaan linier tersebut. Jadi, dari bentuk sistem persamaan linier baik itu 3 variabel maupun 2 variabel, itu kita akan kita akan tulis ke dalam bentuk matriks koefisien ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tulis dalam bentuk matriks, itu kita tentukan ordo matriksnya. Nah, sekarang lihat pembahasannya untuk sistem persamaan linier yang pertama. Ini matriks koefisien sistem persamaan liniernya ini ya. Jadi karena dia sistem persamaan linier 3 variabel, berarti ada terdiri 3 variabel dan 3 persamaan liniernya ya. Berarti matriks yang terbentuk seperti yang terlihat ini ya. Jadi terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, untuk baris yang pertama dilihat pada persamaan yang pertama ya. Nah, jadi yang ditulis dalam bentuk matriksnya itu adalah koefisien dari variabel-variabelnya ya, yaitu variabel dari X, koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Nah, untuk baris yang pertama ini adalah 3, itu koefisien dari X, kemudian 4 koefisien dari Y, dan min 3 itu koefisien dari Z untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk baris yang kedua pada matriks itu dilihat pada persamaan yang kedua ya, yaitu min 2X tambah 7Y kurang 6Z sama dengan 9. Nah, koefisien X, Y, dan Z-nya yang diambil ya, yaitu min 2, kemudian 7, dan min 6. Kemudian baris yang ketiga itu persamaan yang ketiga, yaitu 5X tambah 8Y kurang Z ya. Jadi koefisiennya yang diambil yaitu 5, 8, dan min 1. Nah, jadi dari sistem persamaan linier 3 variabel bentuk matriksnya seperti ini ya. Yang berikut, ordo matriks yang terbentuk itu adalah karena matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, maka ordo matriks yang terbentuk adalah 3 kali 3. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, bentuk persamaannya, bentuk sistem persamaannya itu adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Kita lihat matriks koefisien sistem persamaan liniernya. Nah, bentuk matriksnya ini seperti ini, berarti kalau dilihat matriksnya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom ya. Nah, untuk baris yang pertama dilihat persamaan yang pertama yaitu 6X tambah 13Y. Jadi koefisien X dan Y-nya saja yang diambil ya, yaitu 6 dan 13. Kemudian baris yang kedua adalah 15X tambah 2Y. Nah, dilihat dilihat untuk baris yang kedua yaitu 15 dan 2. Nah, untuk ordo matriksnya, karena matriks ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, maka ordo matriks yang terbentuk adalah 2 kali 2. Oke, sekarang masuk ke transpose matriks. Nah, transpose matriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Artinya, transpose matriks itu merubah baris jadi kolom, ya. Yang berikut, transpose matriks A dinotasikan dengan A pangkat T. Jadi, kalau ada tertulis A pangkat T berarti itu menandakan bahwa dia adalah transpose matriks, ya.
Nah, sekarang langsung lihat contohnya. Diketahui transpos matriks A. Jadi yang diketahui adalah transpos matriks A, yaitu A pangkat T, yaitu matriksnya adalah 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16. Jadi dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sehingga transpos matriksnya berordo 3 kali 3. Nah, ini tentukanlah matriks A. Jadi matriks awalnya disuruh tentukan ya. Kemudian matriks B-nya, kemudian yang bagian B adalah nilai X dan nilai Y jika X-nya adalah A23 tambah 4 kali A33 kurang 6. Dan Y-nya adalah A23 dipangkatkan 2 tambah 4 kali A33 pangkat 2. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya ya. Nah, untuk matriks A transposnya adalah 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16. Kita akan menentukan matriks A-nya atau matriks awalnya ya. Nah, kalau tadi transpos matriks itu adalah merubah baris jadi kolom ya. Jadi yang baris dirubah ke dalam kolom itu transpos. Ini kebalikannya. Yang diketahui adalah transpos matriksnya. Kita akan menentukan matriks awalnya. Nah, kalau tadi transpos matriks merubah baris jadi kolom, ini kebalikannya, kita rubah dari kolom ke baris ya. Sekarang coba perhatikan untuk matriks A transposnya ya. Kita lihat kolom yang pertama ini 2, 7, 12 pada transposnya. Nah, untuk matriks A itu dijadikan sebagai baris yang pertama, yaitu 2, 7, dan 12. Sekarang untuk kolom yang kedua pada matriks transposnya, kita akan jadikan baris yang kedua pada matriks A-nya, yaitu 4, 9, dan 14. Kemudian untuk kolom yang ketiga pada transposnya, kita akan rubah ke dalam bentuk matriks A menjadi baris yang ketiga, yaitu 6, 11, dan 16. Jadi merubah matriks transpos ke matriks jadi seperti ini ya. Nah, yang berikut kita akan menentukan nilai X dari A23 tambah 4 kali A33 kurang 6. Nah, A233 ini berarti kita cari letak elemen yang terletak pada baris yang kedua kolom yang ketiga pada matriks A ya. Jadi dilihat matriks A-nya itu bilangannya berapa, itu yang terletak pada baris kedua kolom yang ketiga ya. Nah, ini bilangannya adalah 14. Kemudian A33 itu berarti pada matriks A terletak pada baris ketiga kolom yang ketiga, yaitu 16 ya. Sehingga 14 tambah 4 kali 16 kurang 6 itu hasilnya adalah 72. Nah, yang berikut adalah Y. Nilai Y dari A23 pangkat 2 tambah 4 kali A33 pangkat 2. Nah, A23 tadi didapat adalah 14 ya. Karena A23 dipangkatkan 2 berarti 14 dipangkat 2 ditambah 4 kali A33 pangkat 2. A33 tadi didapat adalah 16, berarti 4 kali 16 pangkat 2 ya. Nah, ini hasilnya adalah 14 dipangkatkan 2 itu 196. 4 kali 16 pangkat 2 hasilnya 1024. 196 tambah 1024 itu hasilnya adalah 1220 ya. Jadi nilai X-nya adalah 72, nilai Y adalah 1220 dilihat dari elemen yang ada pada matriks A. Oke. Nah, jadi untuk penjelasan matriks itu sudah selesai ya. Jadi kalau ada yang perlu adik-adik tanyakan, itu silahkan ditanyakan melalui WA grup masing-masing ya. Nah, sekarang ini ada tugasnya. Nah, sebagai tugas kalian ini yang pertama, tugas yang pertama ini ya, tuliskan baris kedua dari matriks A ya. Kemudian yang kedua diberikan matriks B, tentukan jumlah semua elemen pada diagonal utama matriks B. Jadi harus kalian tentukan dulu elemen pada diagonal utama. Kalau sudah ditentukan elemen pada diagonal utama, itu tinggal kalian jumlahkan berapa. Kemudian tugas yang ketiga adalah tuliskan ordo dan letak elemen-elemen masing-masing matriks berikut seperti yang ada pada aktivitas yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ini ada dua matriksnya, matriks A dan matriks B.
Kemudian yang keempat, buatlah matriks yang terdiri atas 3 baris dan 5 kolom dengan entry-nya dalam 15 bilangan ganjil yang pertama. Ini juga ada di aktivitas. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah menentukan transpose matriks dari matriks C, yaitu 143250360. Oke, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.